Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Indriani Rahayu. Kita akan kembali bahas materi sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi sejarah Indonesia di kelas 11. Ini ada di kompetensi dasar 3.1. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami materi sejarah. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan lihat peta konsepnya tentang penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Ada 3 poin penting dalam penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yang kita akan bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang pertama mengenai penjelajahan samudera. Di situ ada 3G, ada misi 3G yang akan kita bahas, yaitu tentang gold, gospel, and glory. Lalu yang kedua ada materi kedatangan bangsa barat di Indonesia. Kita akan bahas bagaimana kedatangan bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Ini materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, sebelum kita bahas tentang bagaimana datangnya bangsa barat, kenapa mereka bisa ke sini, bagaimana jalan mereka, kita akan bahas dulu tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kalian pasti sering dengar, apa itu kolonialisme? Apa itu imperialisme? Ternyata itu merupakan 2 padanan kata yang berbeda. Oke, kita lihat. Kolonialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atas negara atau daerah lain dengan maksud memperluas wilayah kekuasaan. Jadi penguasaan suatu negara atas negara atau daerah lain dengan tujuannya memperluas wilayah kekuasaan. Itu adalah kolonialisme, karena isme itu artinya paham. Jadi kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atau daerah dengan maksud memperluas wilayah kekuasaannya. Lalu dalam kolonialisme ada arti kata koloni dan ada kolonial. Apa itu koloni? Koloni itu daerah yang berpenduduk dengan batas tertentu yang dikuasai pemerintahan bangsa lain. Jadi koloni itu adalah daerah yang dikuasai oleh pemerintahan bangsa lain. Sedangkan kolonial adalah negara pelaksana atau yang mendudukinya. Jadi kalau antara Belanda dan Indonesia, yang dinamakan koloni adalah Indonesia. Karena Indonesia adalah negara atau daerah yang dikuasai pemerintahan Belanda. Sedangkan yang dinamakan kolonial adalah negara Belandanya sebagai negara pelaksana atau negara yang menguasai daerah lainnya. Makanya kolonialisme juga sering dikatakan sebagai pendudukan. Lanjut. Kolonialisme ada berbagai jenis, diantaranya ada koloni penduduk, ada koloni eksploitasi, dan koloni pembentukan negara. Yang pertama, koloni penduduk. Jadi koloni penduduk itu mereka melakukan kolonialisme dengan tujuan untuk menjadikan penduduk di daerah tersebut menjadi penduduk mereka. Yang kedua, ada koloni eksploitasi. Jadi ada kolonialisme yang bertujuan untuk mengambil hasil-hasil bumi dari daerah tersebut untuk diangkut ke negeri mereka dan menjadikan keuntungan yang besar untuk mereka. Ini salah satu contoh kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Karena Belanda datang ke kita itu untuk mencari rempah-rempah. Untuk dieksploitasi rempah-rempah kita diambil untuk keuntungan mereka. Dan yang ketiga, ada juga kolonialisme pembentukan negara. Di mana suatu negara ingin mencaplok atau menguasai daerah lain untuk membentuk negara di daerah tersebut. Ada juga yang seperti itu. Ya, di dunia ini banyak juga contoh-contoh negara yang terjadi. Ya, mungkin salah satunya adalah daerah Palestina yang ingin dikuasai oleh Israel. Itu masuknya ke koloni pembentukan negara karena Israel ingin menguasai daerah Palestina. Kolonialisme juga terjadi dalam sektor ekonomi, agama, dan budaya. Lalu yang kedua ada imperialisme. Apa itu imperialisme? Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Jadi ingin menjajah negara lain, atau kalau imperialisme juga bisa dikatakan sebagai penjajahan. Tahap-tahap perkembangan imperialisme. Ada imperialisme kuno, di mana imperialisme kuno itu dalam misinya dia
punya 3G disebutnya, misi 3G. Apa itu misi 3G? Gold, Gospel, dan Glory. Nanti kita akan bahas apa itu Gold, Gospel, dan Glory. Yang kedua, ada juga imperialisme modern. Kalau imperialisme kuno itu dilaksanakan oleh negara apa aja? Contohnya ada Portugis dan Spanyol. Yang ketiga ada imperialisme perdagangan bebas, dan yang keempat ada imperialisme ekonomi modern. Jadi imperialisme itu terjadi dengan berbagai motif ya. Ada motif ekonomi, untuk apa? Untuk pengambilan bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pemasaran hasil produksi. Ada juga motif politik untuk kekuasaan. Ada motif ideologi. Apa itu motif ideologi? Jadi dia ingin menyebarkan agama dan kewajiban membuat bangsa terbelakang menjadi bangsa yang beradab. Ada juga motif imperialisme reaktif untuk melindungi kawasan yang ditunjuknya. Oke, itu tentang pengertian kolonialisme dan imperialisme. Mari kita mulai bahas tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi kita akan bahas kenapa sih bangsa Barat milih Indonesia, apa tujuannya mereka ke sini, apakah di sana itu kondisinya seperti apa. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Jadi, sebelum bangsa Eropa mencapai kemajuan seperti sekarang, dulu bangsa Eropa juga pernah mengalami masa-masa yang sulit dan tertinggal dari bangsa lain. Akan tetapi, bangsa ini mau merubah diri dan belajar untuk mengejar ketertinggalan mereka dari bangsa lain. Dan pada akhirnya, bangsa ini mampu mengejar bahkan melampaui pencapaian bangsa lain. Bagaimana dampaknya untuk bangsa kita? Jadi kita lihat ya, zaman dulu sebetulnya bangsa Eropa tuh pernah ada di tahap di masa Dark Age atau zaman kegelapan. Mereka berada di zaman kegelapan di mana salah satu cirinya adalah ilmu pengetahuan sangat-sangat tidak berkembang dan dilarang dikembangkan di Eropa. Ya, itu di Eropa pernah mengalami keterpurukan seperti itu sampai akhirnya mereka bangkit dan kebangkitan mereka itu terjadi dampaknya sampai ke Indonesia. Mari kita lihat latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi. Bisa kalian lihat ya, saya sudah sediakan petanya, ada Roman Empire. Di situ, waktu zaman dahulu terjadi runtuhnya Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi. Runtuhnya Kekaisaran ini berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dan Eropa, yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini juga disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Age dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Jadi waktu itu runtuhnya Kekaisaran Romawi yang menyebabkan perdagangan antara Eropa dan Asia juga menjadi sangat kacau, tidak berjalan baik. Kenapa orang Eropa butuh pedagang dari Asia? Karena pedagang Asia itu membawa rempah-rempah ke Eropa dijual di sana. Tetapi pada waktu itu Eropa sedang mengalami kacau balau, dia sedang mengalami di zaman kegelapan. Di zaman kegelapan kehidupannya menjadi sangat merosot. Salah satu cirinya tadi kan ada yang namanya tidak boleh ada berkembang, itu ilmu pengetahuan itu sangat dilarang. Dan yang berkuasa pada zaman kegelapan adalah paus atau pemimpin gereja Katolik. Itu yang pertama. Jadi latar belakang pertama, Eropa sedang ada di masa keterpurukan waktu itu. Yang kedua, adanya perang salib. Perang salib adalah perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Jadi kenapa dinamakan perang salib? Karena pada waktu itu orang Eropa pada saat berperang mereka membawa salibnya. Ya, karena pada waktu itu kita ingat mereka sedang ada di zaman kegelapan. Dan pada zaman kegelapan, ciri utama lainnya adalah agama menjadi salah satu hal yang diagung-agungkan oleh mereka. Makanya pada saat berperang pun mereka membawa salib. Perangnya melawan siapa? Melawan Turki, orang Turki dan orang Arab. Turki Seljuk dan orang Arab. Beberapa faktor penyebab perang salib, diantaranya pada waktu itu ada larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Jadi orang Kristen kan waktu itu dia ingin berziarah tetapi dilarang mengunjungi Yerusalem. Sedangkan Yerusalem sendiri merupakan kota suci dari berbagai agama termasuk orang Kristen dan dia dilarang untuk pergi ke sana.
Lalu yang kedua, jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol. Dinasti Umayyah merupakan dinasti Islam yang besar pada waktu itu, dan setelah 7 abad berkuasa, 7 abad itu berarti berapa tahun? Hampir 700 tahun berkuasa, dinasti Umayyah menjadi akhirnya jatuh atau kekuasaannya berhenti. Yang mengakibatkan apa? Menjadi semangat bagi bangsa Eropa untuk melawan karena kekuasaan Islam sedang runtuh. Yang ketiga, Paus Urbanus. Siapakah Paus Urbanus? Paus Urbanus itu adalah pemimpin gereja Katolik ya. Berusaha lagi untuk mempersatukan gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur. Karena Roma itu ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Dia ingin mempersatukan lagi seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Ingin dipersatukan lagi oleh Paus Urbanus. Itu beberapa faktornya. Jadi karena hal-hal tersebut terjadi bentrokan antara orang Arab dan Turki Seljuk dengan orang Kristen atau bangsa Eropa karena hal-hal tersebut. Maka, apa dampaknya dari adanya perang salib ini? Yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Yang biasanya orang Eropa dan Timur Tengah itu terjalin perdagangan jadi terputus gara-gara adanya perang salib. Apalagi setelah itu dikuasainya Konstantinopel oleh para pedagang Islam. Maka para pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Saya ulangi, Konstantinopel itu apa? Konstantinopel itu adalah kota dagang atau pusat perdagangan Eropa pada zaman dahulu yang letaknya kalau zaman sekarang ada di daerah Istanbul. Di Konstantinopel waktu itu orang Eropa saling melakukan jual beli dengan pedagang-pedagang Asia. Mereka bertemu di daerah Konstantinopel untuk apa? Untuk membeli rempah-rempah karena orang Eropa sangat butuh rempah-rempah. Karena Konstantinopelnya pada waktu itu dikuasai oleh Turki Utsmani, akhirnya orang Eropa dilarang untuk pergi ke Konstantinopel dan mereka menjadi tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Akhirnya mereka berkeinginan mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Yang kedua, apa dampak dari perang salib? Bangsa Eropa akhirnya mulai mengetahui nih kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan orang-orang Timur. Sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara besar-besaran. Maka setelah zaman kegelapan muncul yang namanya zaman Renaissance atau Renaissance disebutnya. Atau apa? Kelahiran kembali bangsa Barat. Saya jelaskan lagi. Orang Eropa waktu itu pernah mengalami yang namanya zaman kegelapan, Dark Age, di mana ilmu pengetahuan sangat tidak berkembang pada waktu itu. Dan yang berkembang pada waktu itu siapa? Adalah bangsa Islam. Karena bangsa Islam telah mengalami atau dia sudah berkembang dalam ipteknya dan memunculkan berbagai buku pengetahuan. Karena perang salib waktu itu, akhirnya orang Eropa itu sadar, oh ternyata kami itu sudah sangat tertinggal dari bangsa Islam dan orang-orang Timur. Apalagi dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhirnya mereka mencoba untuk berlari untuk mencapai ketertinggalan mereka dengan mempelajari ilmu-ilmu. Dan salah satunya mereka mempelajari ilmu-ilmu juga dari buku-buku orang Arab atau orang Islam waktu itu. Maka setelah mereka mengejar ketertinggalan, masuklah bangsa Eropa ke zaman Renaissance. Renaissance, kelahiran kembali bangsa Barat. Apa yang lahir kembalinya? Lahir kembali semangat baru untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu yang kedua dampak dari perang salib. Yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang Kristen terhadap orang Muslim karena mereka sudah kalah dalam peperangan di dunia Timur. Jadi orang Kristen ada dendamnya karena dia udah kalah dalam perang di dunia Timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Itu yang kedua, latar belakangnya gara-gara ada perang salib. Selanjutnya, ini poin utama yang harus kita pahami kenapa bisa bangsa Barat datang ke Indonesia. Ada peristiwa di dunia yang sangat penting dan sangat bersejarah, pengaruhnya sangat besar bagi Indonesia. Karena gara-gara peristiwa ini kita mengalami yang namanya penjajahan. Yaitu apa? Peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani. Sudah saya bahas tadi, Konstantinopel itu apa? Konstantinopel itu adalah pusat dagang Eropa waktu itu. Tempat orang Eropa melakukan jual beli. Tempat orang Eropa mendapatkan rempah-rempah.
pada waktu itu Konstantinopel akhirnya bisa dikuasai, dikalahkan atau dimenangkan atau diambil semua wilayahnya dikuasai oleh Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Siapa Turki Utsmani atau Turki Ottoman? Turki Utsmani atau Turki Ottoman adalah dinasti atau kerajaan yang sangat besar waktu itu, wilayahnya sangat luas. Akhirnya dia bisa menguasai Konstantinopel. Gara-gara Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, itu menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Kenapa mereka jadi sulit? Karena pedagang Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul tersebut. Karena ada kebijakan dari Turki yang melarang pedagang Eropa masuk ke Istanbul. Jadi pedagang Eropa itu dilarang masuk ke Konstantinopel atau Istanbul. Maka pedagang-pedagang Eropa menjadi kesulitan mendapatkan barang-barang yang sangat-sangat mereka butuhkan. Yaitu apa? Yaitu rempah-rempah yang asalnya dari Indonesia salah satunya. Mereka sangat sulit mendapatkan rempah-rempah. Kenapa sih bangsa Eropa butuh rempah-rempah? Kenapa bangsa Eropa butuh rempah-rempah? Karena di Eropa itu mereka kan ada 4 musim. Salah satunya ada musim dingin. Dan ketika musim dingin mereka butuh hal-hal yang bisa menghangatkan tubuh mereka. Di antaranya ada minuman dan lain-lain yang menghangatkan itu berasalnya dari rempah-rempah di antaranya. Makanya mereka butuh rempah-rempah seperti jahe dan lain-lain supaya ketika musim-musim yang mereka butuhkan itu mereka bisa menghangatkan tubuh mereka. Makanya ini yang menjadi poin utama ya. Ini sangat penting dan harus kalian pahami bahwa jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan munculnya penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa ke daerah timur. Paham ya alurnya? Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, bangsa Eropa nggak bisa lagi nih dagang di sini. Karena dilarang oleh Turki Utsmani. Akhirnya mereka mikir gimana caranya kita dapat rempah-rempah karena kita butuh. Mereka mencari jalan sendiri ke tempat asal rempah-rempah dengan cara apa? Dengan cara penjelajahan samudra. Oke, dengan cara penjelajahan samudra. Kenapa penjelajahan samudra? Kenapa nggak pakai jalur udara, jalur darat? Karena pada waktu itu teknologi yang mereka kuasai adalah teknologi kapal laut, ya. Sedangkan kapal udara mungkin belum mereka kuasai dan apakah bisa mereka sampai ke Indonesia pakai jalur darat? Kan tidak mungkin karena kita itu sebagai negara kepulauan. Makanya mereka menggunakan jalur penjelajahan samudra. Oke, kita bahas selanjutnya. Tadi kan kita bahas latar belakang bangsa barat ke Indonesia. Sekarang kita bahas bagaimana penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa barat ke Indonesia. Negara-negara manakah yang bisa sampai ke Indonesia? Kita akan bahas satu persatu. Oke. Bangsa Eropa terkenal dengan kemahirannya dalam pelayaran. Penjelajahan samudra dilakukan oleh bangsa Eropa untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah. Ya, dan rempah-rempah itu ada di mana? Salah satunya ada di Indonesia, di negara bagian timur. Itu tujuan dari bangsa Eropa melaksanakan penjelajahan samudra. Oke, sekarang kita bahas apa sih faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra? Di antaranya yang pertama, ada jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Turki Utsmani. Gara-gara Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani kan, yang menyebabkan apa? Bangsa Eropa nggak bisa lagi dapat rempah-rempah di sana, sehingga mereka mencari jalan sendiri ke pusat rempah-rempah. Itu poin pertama. Yang kedua, adanya keinginan mengetahui lebih jauh lagi mengenai rahasia alam semesta. Jadi bangsa Eropa waktu itu mereka mulai penasaran nih. Di dunia bagian lain itu ada apa ya? Bagaimana kondisi alamnya ya? Seperti apa? Mereka mulai penasaran, makanya mereka melakukan yang namanya penjelajahan samudra. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Ini tujuannya ya, yang pasti karena mereka punya keinginan ingin rempah-rempah. Dan yang keempat ada kisah perjalanan Marco Polo yang menginspirasi mereka untuk melakukan penjelajahan samudra. Lalu yang kelima, faktor yang mendorong penjelajahan samudra, mereka ingin memperoleh keuntungan atau kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Karena ada misi gold yang tadi saya sebutkan. Ada misi imperialisme, salah satunya adalah untuk mencari gold atau emas, untuk mencari kekayaan atau keuntungan. Yang keenam, adanya teori Kopernikus dari Galileo Galilei yang menyebutkan bahwa bumi itu bulat. Mereka ingin membuktikan
Apakah betul bumi itu bulat? Karena sebelumnya pendapat dari gereja Katolik atau dari Paus itu menyebutkan bahwa bumi itu datar. Tetapi ada lagi yang menyebutkan bahwa bumi itu bulat. Itu siapa tokohnya? Galileo Galilei. Makanya ingin dibuktikan apakah bumi datar atau apakah bumi itu bulat. Yang ketujuh, adanya semangat 3G. Gold, emas, glory, kejayaan, dan gospel, penyebaran agama Nasrani. Mereka punya misi 3G. Mereka misi, yang pertama itu misinya gold, untuk mencari emas atau keuntungan, kekayaan. Yang kedua, glory, kejayaan, dengan cara apa? Semakin banyak mereka menguasai daerah, maka semakin jaya mereka pada waktu itu. Dan yang ketiga, gospel, untuk menyebarkan agama mereka. Dan yang kedelapan adalah kemajuan di bidang iptek, ilmu pengetahuan, yang membuat mereka itu akhirnya menemukan yang namanya kompas yang digunakan dalam pelayaran mereka dalam penjelajahan samudra. Itu faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra terjadi. Dan akhirnya bangsa-bangsa barat bisa sampai ke Indo. Oke, mari kita lihat rute penjelajahan samudra dari bangsa Eropa ini. Ada negara Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis ya. Itu ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra dan mereka semua bisa sampai ke Indonesia. 2 negara pertama yang melakukan penjelajahan samudra adalah negara Portugis dan Spanyol. Kalau Portugis itu jalurnya, kita lihat, Portugis itu jalurnya dia melalui benua Afrika. Sedangkan Spanyol dia melalui Amerika. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena memang sudah direncanakan. Sebelum mereka menjelajah, sudah ada perjanjian Tordesillas. Salah satunya itu, kalau Portugis jalurnya ke Afrika, kalau Spanyol jalurnya ke Amerika, supaya tidak terjadi bentrokan antara 2 negara tersebut. Karena sama-sama mereka ingin menguasai banyak daerah. Sedangkan Belanda dan Inggris, dia memang sama seperti jalur Portugis, yaitu melalui benua Afrika. Dia lewat ke Tanjung Harapan. Yang mana Tanjung Harapan? Tanjung Harapan itu titik hitam yang di bawah, di paling ujung benua Afrika. Itu yang namanya Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Di sana sangat besar sekali ombaknya, makanya pada kapal-kapal pertama penjelajah samudra itu dari berbagai negara itu banyak yang balik lagi karena dia nggak bisa melewati daerah Tanjung Harapan ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas ya bagaimana kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang pertama, dengan jatuhnya Konstantinopel dengan ke Turki Utsmani, itu mengakibatkan hubungan perdagangan antara Eropa dan Asia Barat menjadi terputus. Hal ini mendorong orang Eropa mencari jalan sendiri ke dunia timur untuk dapat rempah-rempah. Dan melalui penjelajahan samudra, akhirnya bangsa Barat berhasil mencapai Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia pada mulanya lewat kongsi-kongsi perdagangan. Kongsi-kongsi perdagangan tersebut berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Ya, nanti ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Di antaranya ada beberapa tokoh. Ada tokoh yang pertama yang melakukan penjelajahan, ada Bartholomeus Dias, dia sampai ke Cape of Good Hope. Jadi dia sampai ke ujung bawah benua Afrika, di mana di sini ombaknya sangat besar, dia hanya sampai situ. Lalu yang kedua ada Vasco da Gama, dia bertemu pedagang Arab dan India. Yang ketiga ada dari Diego Loper, dia melakukan ekspedisinya, dia udah lebih jauh, dia sampai ke Malaka. Di manakah Malaka? Malaka itu di mana Malaka di Indonesia ya, di daerah Sumatera waktu itu. Lalu ada juga Alfonso, dia dari Portugis dia sudah sampai di Maluku. Dan yang keenam ada juga Henry Lam, dia ditugaskan dari Portugis datang ke Pajajaran. Jadi yang pertama dari Portugis itu mereka bisa sampai ke daerah Malaka. Nah, dari daerah Malaka, kalau kalian ingat kita bahas tentang Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka itu runtuh kan tahun 1511. Oleh siapa? Oleh serangan dari Portugis. Dari pimpinan siapa ya? Pimpinan ini, tokoh Alfonso ini. Dia akhirnya bisa menguasai Malaka tahun 1511. Akhirnya setelah itu mereka melanjutkan pelayarannya ke daerah Maluku. Dan sampailah mereka di Maluku, pusat rempah-rempah di Indonesia. Mereka akhirnya bisa sampai ke Maluku. Dari Portugis melalui benua Afrika sampai ke Maluku, sampai ke Indonesia. Jadi perjalanannya memang sangat-sangat panjang dan melalui banyak rintangan.
Oke. Portugis akhirnya sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate. Jadi Portugis itu disambut baik sama Ternate. Kenapa? Karena pada waktu itu kerajaan Ternate sedang bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Sehingga Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah dari Ternate. Jadi kayak disambut baik nih. Tidore sama Ternate lagi bermusuhan. Datang Portugis, dianggapnya bisa bantuin Ternate. Setelah bantuin Ternate, Portugis minta hak-haknya. Salah satunya hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Apa itu monopoli perdagangan? Jadi contohnya gini nih. Portugis minta hak monopoli perdagangan rempah-rempah ke Ternate. Apa maksudnya? Ternate, kamu kalau menghasilkan rempah-rempah, semua rempah-rempahnya harus dijual ke saya, ke Portugis. Gak boleh ada yang lain yang beli. Itu contohnya. Yang dinamakan monopoli. Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen Katolik dengan tokohnya ialah Franciscus Xaverius. Lalu Portugis tidak hanya memusatkan kegiatannya di Maluku, mereka juga sampai ke daerah Indonesia bagian barat, yaitu ke daerah Pajajaran. Itu ya. Jadi akhirnya Portugis bisa sampai ke Indonesia. Yang pertama dia sampai ke Malaka, lalu dia sampai ke daerah Maluku dengan lewat jalur Afrika ya. Jadi harus kalian bayangkan dari Afrika itu kan dia bener-bener lautnya itu di ombak itu sangat besar di Tanjung Harapan itu, tapi mereka bisa melewatinya akhirnya. Dia menyusuri sampai ke daerah India, sampai ke Timur Tengah, sampai ke Indonesia. Bener-bener menyusuri sampai ke Indonesia. Itu Portugis. Oke, ini lihat peta konsepnya. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, dia sampai di Maluku, lalu sampai di Banda, tempat pengumpulan rempah-rempah, lalu dia menjalin hubungan dengan Ternate, dan dia mendapatkan rempah-rempah yang sangat banyak. Di antaranya ada pala, cengkeh, yang ditukar dengan pakaian-pakaian India. Itu, ya. Itu Portugis. Yang kedua ada Spanyol. Kalau Spanyol, ini kan beda arahnya dengan Portugis. Kalau Portugis ke Afrika, kalau Spanyol dia lewatnya ke Amerika. Tokohnya diantaranya ada Christopher Columbus. Dia sampai di San Salvador, 4 kali berlayar menemukan Karibia, Haiti, Dominika, Kuba, dan lain-lain. Akhirnya pada waktu itu, Raja Spanyol Ferdinand dan Ratu Isabella mensponsori penjelajahan selanjutnya karena mereka dianggap sudah berhasil. Portugis protes. Akhirnya Paus Alexander membuat perjanjian Tordesillas. Portugis protes karena apa? Ternyata kan mereka berdua tuh udah dipisahkan arahnya kan. Yang satu ke Afrika, yang satu ke Amerika supaya mereka nggak bertemu. Berbeda daerah kekuasaannya. Spanyol tiba-tiba dia sampai di Maluku. Dia sampai di Maluku, tempat pertama yang awalnya Portugis yang datang ke sana. Portugis marah kan? Kenapa Spanyol kamu bisa datang ke Maluku? Ini kan tempat kekuasaan saya. Spanyol juga, ya saya juga datang ke sini, bisa sampai di sini, saya juga ingin menguasai rempah-rempah dari sini. Akhirnya mereka bentrok, dan akhirnya juga mereka menyadari, oh ternyata bumi itu bulat, karena meskipun mereka melawan arah, tetapi mereka bisa sampai di titik yang sama, yaitu di daerah Maluku. Gara-gara pertikaian mereka, akhirnya muncul perjanjian baru, yaitu perjanjian Saragossa, yang isinya apa? Portugis, kamu boleh menetap di Maluku, sedangkan Spanyol harus pergi ke daerah Filipina. Makanya nantinya Spanyol itu nggak lama di Indonesia, karena mereka harus beralih untuk menguasai daerah Filipina, sedangkan Malukunya oleh Portugis. Yang kedua, tokoh dari penjelajahan Spanyol ada Ferdinand Magellan, di mana dia sampai ke Kepulauan Filipina dan terbunuh di sana. Lalu ada juga Sebastian Elcano yang tiba di Maluku. Ini ya tokohnya yang sampai tiba di Maluku, dan dia balik lagi tahun 1522 ke Spanyol. Jadi akhirnya Portugis dan Spanyol bisa sampai di Indonesia, tepatnya di daerah Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol diterima baik oleh Sultan Tidore yang sangat itu sedang bermusuhan. Jadi kayak disambut baik, Portugis sama Ternate, Spanyol sama Tidore. Sebaliknya kedatangan Spanyol bagi di Maluku merupakan ancaman bagi Portugis dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Maka timbullah persaingan. Akhirnya sebelum terjadi perang yang besar, muncul perjanjian Saragossa yang tadi saya sebutkan. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Itu yang Spanyol lakukan. Yang ketiga, ada kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia.
Kalau bangsa Belanda sendiri, ini jalurnya sama kayak ke Portugis, yaitu melalui Afrika. Tapi bedanya apa? Oke, kita lihat nih. Belanda terlihat ya, Belanda yang titiknya merah. Ini dari Tanjung Harapan itu dari ujung bawah Afrika. Dia itu melintas langsung ke Banten. Dia tidak menyusuri India dan lain-lain, tapi dia langsung melintas ke Banten melalui Laut Tengah Lepas gitu. Itu perbedaan Belanda. Dengan yang lain, kalau yang lain tuh menyusuri, tapi kalau Belanda langsung dia kayak, kalau istilah bahasa Sundanya itu apa? Mentas, nyebrang sampai ke Banten. Sebelum datang ke Indonesia, para pedagang Belanda itu membeli rempah-rempah di daerah Lisabon. Jadi kalau Belanda itu beda latar belakangnya. Awalnya mereka itu dapat rempah-rempah dari Lisabon. Lisabon itu adalah ibu kota Portugis. Tetapi pada waktu itu, Belanda masih berada di bawah penjajahan Spanyol. Mulai tahun 85, Belanda tidak lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon karena Portugis dikuasai oleh Spanyol. Ya, jadi dia itu gini ceritanya. Waktu itu Belanda dapat rempah-rempah dari Portugis dan Belanda merupakan bawahan jajahan dari Spanyol dan sedang berjuang untuk melepaskan diri dari Spanyol. Tiba-tiba daerah Lisabonnya dikuasai sama Spanyol. Makanya dia tidak bisa lagi untuk membeli rempah-rempah dari sana karena sedang berperang dengan Spanyol Belandanya. Akibatnya mereka ingin mencari rempah-rempah untuk dirinya sendiri dengan melakukan penjelajahan samudra. Jadi awalnya kan ke Lisabon. Lisabon awalnya milik Portugis, sedangkan Belanda sendiri dia di bawah jajahan Spanyol. Jadi mereka sedang ingin berjuang melepaskan diri. Tiba-tiba si Lisabonnya dikuasai sama Spanyol. Akhirnya dia nggak bisa lagi beli rempah-rempah ke sana karena itu merupakan daerah kekuasaan Spanyol, sedangkan Belanda sendiri lagi berperang melawan penjajah Spanyol tersebut. Gitu. Oke. Terjadi persaingan di antara pedagang Belanda sendiri, makanya waktu itu dibentuk Kongsi Dagang VOC untuk apa? Untuk mengurangi pertikaian antara pedagang Belanda yang datang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ini ada sangkut pautnya dengan VOC. Jadi tujuan dibentuknya VOC, akhirnya pada waktu itu kan dibentuk VOC. VOC dibentuk dengan tujuan menghindari persaingan antara pedagang Belanda dan untuk memperkuat persaingan mereka dengan negara-negara lain. Salah satunya ada negara Inggris dan Portugis yang memang sedang mencari rempah-rempah juga di Indonesia. Belanda juga diberi hak oktroy oleh Ratu Belanda, yaitu diantaranya ada hak monopoli dagang, hak memiliki tentara, hak mengadakan perjanjian, dan hak memiliki mata uang sendiri. Pusat VOC awalnya di Ambon, lalu pindah ke Jayakarta. Dan akhirnya VOC itu tidak bertahan lama ya. Akhirnya juga runtuh dan digantikan oleh kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Oke, lanjut. Yang terakhir, ada kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Kenapa Inggris bisa mau juga ke Indonesia? Latar belakangnya adalah karena Inggris terlibat konflik dengan Portugis sebagai bagian dari perang 80 tahun. Makanya Inggris mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah dari pasar Lisabon. Ya kan Lisabon itu di Portugis. Inggris lagi berperang sama Portugis. Akhirnya dia nggak bisa dapat rempah-rempah di Lisabon karena sedang berperang. Oleh karena itu Inggris kemudian berusaha mencari sendiri negeri penghasil rempah-rempah. Kita lihat Inggris. Inggris itu yang garis putus-putus warna hitam. Dia lewat jalur Afrika juga ya. Dia akhirnya bisa sampai ke Indonesia. Tahun 1600 Inggris sampai di India. Awalnya dia sampai di India dulu. Membentuk Kongsi Dagang East India Company. Dan setelah itu pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral. Nah, hingga abad ke-16, Inggris itu telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia, seperti di Goa, Makassar, dan Aceh. Jadi ternyata Inggris juga menancapkan kekuasaannya di Indonesia, meskipun tidak sebesar Belanda. Dan dia juga awalnya dia berhasil mengadakan hubungan perdagangan dengan Banten. Tetapi karena sikap Inggris yang sombong dan otoriter, akhirnya masyarakat tidak menyukai pedagang Inggris. Masyarakat Indonesia akhirnya menolak dan tidak menyukai pedagang-pedagang dari Inggris karena sikapnya tersebut. Oke. Jadi ini ya, kita lihat periodisasinya. Periode masuknya bangsa Eropa ke Indonesia tahun 1511 dan tahun 1512 itu periode Portugis. Ada tokohnya Alfonso, dia sampai di Malaka dan Maluku. Yang kedua ada bangsa Spanyol dengan tokohnya Sebastian del Cano, dia sampai di Maluku tahun 21.
Yang ketiga ada bangsa Belanda tahun 1596 dan 1598. Tokohnya siapa? Ada Cornelis de Houtman, dia sampai di Banten, dan ada juga Jacob van Eyck, dia sampai di Banten. Dan yang terakhir ada bangsa Inggris dengan tokohnya Sir James, dia sampai juga di daerah Banten. Jadi inilah periode kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia, bangsa Eropa. Awalnya Portugis, lalu Spanyol, lalu Belanda dan Inggris. Nah, dari sinilah dimulainya penjajahan di Indonesia. Nanti kita akan bahas bagaimana penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa tersebut. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya bisa membantu memahami materi yang kalian pelajari di kelas 11 ini, dan semoga bisa dipahami dengan baik, bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian drop komen kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.